warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Masjid Ridho beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati juga para orang tua kami, para hujjaj, para alim ulama, bapak ibu hadirin yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada subuh ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah bagi kita umat manusia. Semoga insyaallah kita berdoa, semoga kita dan keluarga-keluarga kita insyaallah selalu istiqomah dalam kita mencontoh apa-apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita selanjutnya di mana kita sekali lagi alhamdulillah saat ini diberikan nikmat sihat dan juga nikmat faragh, nikmat waktu, kesehatan dan waktu. Dua nikmat ini subhanallah mahal sekali nilainya kalau kita mau nilai nikmat ini. Maka oleh karena itu sekali lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, karena terkadang kebanyakan kita manusia sering lalai, sering lupa tatkala kita diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sihat dan juga nikmat faragh. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang terkadang kita manusia sering lalai. Kita baru sadar ketika nikmat ini sudah mulai dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru sadar bahwasanya ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita semua tidak menginginkan akan ini. Kalau bisa tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan ini, kita semua masih selalu istiqomah dalam kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menjanjikan kepada kita ketika kita pandai mensyukuri nikmat Allah, maka insyaallah akan ditambahkan nikmatnya yang lain kepada kita. Sebaliknya ketika kita lalai dari nikmat Allah, nikmat ini tidak kita pergunakan dengan benar untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengingatkan kita, hati-hati, inna azabi lasyadid, azabku amat sangat pedih, na'udzubillah. Maka oleh karena itu bersyukur kita pada pagi hari ini, pada subuh ini, dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu, kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Sekali itu bersyukur kita. Maka oleh karena itu dalam syukur kita pun harus tetap selalu mendoakan.
mengajak saudara-saudara kita atau bahkan mungkin keluarga kita sendiri yang saat ini mungkin belum terbangun dari tidurnya, belum terbangun dari tidurnya, masih berselimutkan. Kita sama-sama mengajak, yuk mari bangun, bangun dulu subuh. Jangan sampai waktu subuh ini kita lewatkan begitu saja. Bangun subuh dulu. Walaupun mungkin tidak dapat di masjid, di rumah, bangun. Subuh dulu. Ya bersyukur bagusnya besok kalau bisa di masjid. Cuman biarlah lewat hari ini, insya Allah besok bisa bersama-sama sholat subuh di masjid. Oleh karena itu sekali lagi kita sama-sama mengajak, yuk bangun. Yang belum terbangun dari tidurnya, yuk bangunkan. Orang tua membangunkan anaknya, istri membangunkan suaminya, suami mungkin membangunkan istrinya. Jika belum terbangun melaksanakan ibadah sholat subuh, subuh dulu. Yang sudah beraktivitas mungkin di luar, usaha, dagang, sebagaimana. Kalau belum melaksanakan sholat subuh, subuh dulu. Subuh. Awali kegiatan kita dengan melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh. Karena waktu subuh ini merupakan waktu pertukaran para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat malam bersiap-siap menutup catatannya malam hari ini dengan bagaimana melihat kita manusia. Alhamdulillah saat ini kita paling tidak ketika malaikat malam mau menutup bukunya, kita dicatat, oh si bulan hari ini ditutup waktunya dengan sholat subuh berjamaah. Subhanallah, alhamdulillah. Begitu juga malaikat pagi datang, mencatat, memulai catatannya. Oh si bulan hari ini memulai harinya dengan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Ini bagus insya Allah catatannya. Tapi sebaliknya ketika malaikat malam mau menutup catatan yang lain, oh si bulan hari ini menutup harinya masih tertidur, belum melaksanakan sholat subuh. Malaikat pagi juga sama datang, ketika datang mencatat, oh si bulan hari ini memulai harinya masih tertidur, memulai harinya dengan urusan dunia, lupa dengan subuhnya. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Maka oleh karena itu terus selalu kita mengajak, terus selalu kita mengingatkan. Karena ini perlu sekali saling ingat mengingatkan, ini amat sangat perlu. Kenapa? Karena kita manusia ini terkadang masih terkadang sering lalai kalau kita tidak diingatkan. Masih sering lalai. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan, saling tegur kalau kita lalai. Kalau kita lupa, saling ingatkan. Dalam hadis juga begitu Rasulullah SAW mengatakan al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kita ini tempatnya salah dan lupa. Maka oleh karena itu selalu perlu kita bersama-sama ingat mengingatkan wa tawassaw bil haqq. Saling ingatkan. Kenapa? Karena kalau kita saling ingat mengingatkan ini kan berarti bukti sayang kita, Pak. Bukti sayang kita terhadap diri kita, bukti sayang kita terhadap jamaah kita, bukti sayang kita dengan keluarga kita, bukti sayang kita dengan masyarakat lingkungan kita. Itu bukti sayang kita. Sayang kita kalau kita nanti maaf terpisah tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpisah. Ada yang di surga, ada yang di neraka. Terpisah. Sayang kita, takut kita tatkala kita nanti maaf dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuburkan. Saat itu kita bukan menerima kenikmatan dari Allah, tapi menerima siksa kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu, kita tidak ingin. Karena kita tahu, Pak, yang namanya dunia ini merupakan tempat singgah kita sebentar. Diawali kemarin kita sebelum dilahirkan di alam ruh. Alam ruh kita dikeluarkan, ditiupkan ke dalam perut orang ibu kita. Setelah di dalam perut ibu kita 9 bulan 10 hari dikeluarkan, saat ini kita ke dunia. Alam dunia baru 3. Paling tidak masih ada 2 lagi yang akan kita lalui. Alam kubur dan juga alam akhirat. 2 alam ini subhanallah yang menentukan bagaimana kita nanti baik atau buruk
senang ataupun tidak, itu yang menentukannya saat kita hidup di dunia ini. Saat kita hidup di dunia ini. Jadi makanya walaupun sedikit sebentar kita dikasih kesempatan hidup di dunia ini, tapi subhanallah amat sangat menentukan sekali bagi kita nanti ke depannya. Menentukan bagaimana kita. Karena Allah Subhanahu wa taala nanti tatkala di alam kubur hanya memberikan dua fasilitas kepada kita. Nikmat kubur atau siksa kubur. Dua fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga nanti tatkala kita kembali kepada Allah, tatkala kita mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan waktu kita hidup di dunia, di situ juga Allah hanya memberikan dua fasilitas tempat buat kita. Yang kita akan huni selama-lamanya, surga dan neraka. Dua. Tidak ada pilihan di antara keduanya. Bainahuma nakafi. Kalau kata uang ngomong, kalau uang mati ada yang masih ngantuk misalnya, kalau kata istilah bahasa gitu ada. Dan diterima bumi dekati. Itu biasanya bukan ruhnya, tapi qarinnya. Ya qarin. Jadi kita ini Pak dikawal oleh dua, malaikat dan juga jin. Jin yang mengawal manusia itulah disebut namanya jin qarin. Jin qarin. Jin qarin itu sama dengan kita, Pak. Nah, jin qarin ini yang menentukannya kita. Kalau kita baik, insya Allah qarin kita baik. Tapi kalau kita di dunianya maaf buruk, maka qarin kita pun buruk. Itulah mungkin kalau ketemu seremnya anak ketemu mantu, maka mungkin yang seremnya anak itu qarinnya jelek. Kenapa? Karena mungkin ketika kehidupannya itu buruk. Tapi kalau qarinnya bagus, insya Allah. Kalau kitanya bagus, qarinnya pun bagus. Apa contohnya? Ya contohnya ketika maaf ada saudara kita yang meninggal, mungkin sudah meninggal beberapa hari, tahu-tahu ada yang datang menyerupainya. Saat itu dia ngomong misalnya, oh si bulan ini kemarin, walaupun tidak secara langsung, biasanya gambaran-gambaran atau mungkin tafsiran ada sangkutan hutang yang belum terlunaskan misalnya. Nah, itu biasanya diberitahu dari situ. Qarin kita tadi yang ngasih tahu. Qarin. Atau mungkin yang diberitahukan insya Allah itu qarin kita. Selain kita dikawal oleh dua malaikat Allah, Raqib dan Atid yang ada di kanan dan kiri kita, yang selalu mencatat semua kegiatan kita, sekali lagi kita pun dikawal oleh qarin. Pengawal, jadi dikawal. Jadi kita, kalau kita tidak hati-hati benar dalam kita mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini tadi, tidak hati-hati, maka na'udzubillah, sedih kita, takut kita. Kalau tubuh yang bagus, tubuh yang gagah, muka yang ganteng, muka yang cantik, nantinya tatkala kembali kepada Allah mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sekali lagi tidak menginginkan ini. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga selalu mengingatkan kepada kita ketika kita mungkin sibuk dengan dunia, sibuk mencari dunia. Boleh kita mencari dunia, Pak? Harus, wajib. Kita mencari dunia harus. Kita orang Islam ini kalau bisa jadi orang kaya baru harus itu. Harus. Tapi jangan lupa dalam kesibukan kita mencari dunia, kita pun harus tetap ingatkan diri kita kepada Allah. Jadi harus balance, harus seimbang antara dunia dengan akhirat, itu harus seimbang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Di dalam kesibukan kita mencari dunia, jika dikatakan di awal cari dunia, sebanyak-banyaknya cari dunia. Tapi ingat, besok kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang saat ini Allah berikan kepada kita nanti akan dicabut dari Allah menjadi kematian bagi kita. Nah, tatkala kematian ini nanti ada pada diri kita, apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita perbuat. Allah sudah mengingatkan kita. Kenapa Allah mengingatkan kita? Karena Allah sayang dengan kita. Allah sayang dengan kita. Allah tidak ingin kita ini mengisi neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita.
memberikan sosok suri tauladan manusia buat kita. Agar apa? Agar hidup kita ini terarah, lurus di jalan Allah. Makanya dalam surat Al-Fatihah kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami di jalan-Mu yang lurus, ya Allah. Jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan juga jalan orang-orang yang Engkau murkai. Doa kita, munajat kita dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita maaf tidak terjaga sholatnya, berarti kita semua tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terjaga sholatnya, insya Allah di situ kita bermunajat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu sekali lagi kita bersama-sama mengajak, kalau ada mungkin dalam diri kita, keluarga kita yang mungkin belum istiqomah dalam sholatnya, sholat 5 waktunya maaf masih belum dapat, yuk mulai sekarang kita sama-sama Bismillah, kita perbaiki. Kita perbaiki segala ibadah yang kurang pada diri kita. Kenapa? Karena tadi kami katakan di awal, ini nanti akan berpengaruh buat kita dewe, berpengaruh buat diri kita sendiri. Karena inilah yang akan insya Allah memberikan kebahagiaan buat kita nanti tatkala sekali lagi kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedih, rugi kita Pak Bu, kalau kita masih lalai dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Apalagi sekarang kan kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan tamsilan, perumpamaan contoh. Bagaimana dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kalau kita lihat kejadian-kejadian di dunia ini saat ini, musibah. Alhamdulillah. Ini baru salah satu contoh musibah yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kalau saatnya nanti tiba. Saatnya tiba, saat apa? Saat kehancuran di dunia ini. Kehancuran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi ini digoyangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat yaumul kiamat datang. Digoyangkan bumi ini. Dibalikkan dunia ini, subhanallah. Gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas, naudzubillah, subhanallah. Itu saat syakaratul maut, saat nanti yaumul kiamat datang. Kalau saat itu tiba, naudzubillah. Tapi insyaallah kita orang-orang Islam tidak akan dipertemukan dengan yaumul kiamat, insyaallah. Insyaallah. Saat itu tiba, tapi ini ada gambaran. Allah berikan gambaran kepada kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita manusia ini tidak lalai. Tujuannya agar kita manusia ini selalu terjaga, jangan sampai terpengaruh dengan syaitan, jangan sampai terpengaruh dengan bujur rayu syaitan, dengan kenikmatan dunia yang bisa melalaikan kita akan ibadah kepada Allah. Tujuannya itu. Makanya selalu diingatkan, diberikan gambaran, dikasih tamsilan contoh, baik itu yang tersirat ataupun yang tidak tersirat. Dalam tersirat di Al-Quran Allah jelaskan yang nyata dilihat sekarang kejadian-kejadian di alam dunia ini. Allah contoh. Kematian itu juga salah satu tamsilan buat kita. Jika mungkin ada saudara kita yang dipanggil oleh Allah, itu juga tamsilan contoh yang Allah berikan kepada kita agar kita ini selalu ingat dengan diri kita bahwasanya kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan sama terbujur kaku. Dan saat kita terbujur kaku, bagaimana kita? Apakah kita sudah banyak mempersiapkan diri kita? Amal, perbuatan, ibadah, amal sholat kita apakah sudah banyak atau sebaliknya? Kita masih dengan dunia la'ib wa lahu, masih dengan kenikmatan dunia. Naudzubillah. Takutnya kita, karena syaitan memang sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau buat kesepakatan sama Allah, ya Allah, boleh kau keluarkan aku dari surga ini, kata syaitan. Tapi tangguhkan kami dulu, jangan kau masukkan kami ke neraka. Kenapa? Karena aku akan mengajak umatnya Nabi Adam, umatnya manusia, agar mereka nanti menjadi teman kami di neraka jahanam.
Semua di neraka jahanam. Itu syaitan sudah ngomong sama Allah. Buat kesepakatan dengan Allah. Apa kata Allah? Silakan. Allah kasih kesempatan. Tapi ketahuilah wahai syaitan iblis laknatullah, engkau tidak akan bisa menggoda umatnya Nabi Adam yang mereka selalu dekat kepadaku, yang selalu menjaga ibadahnya, menjaga sholatnya, menjaga amal solehnya. Kamu tidak akan bisa menggoda mereka. Tapi tentunya ibadah amal soleh yang dilandaskan ikhlas karena Allah. Ya. Bukan ibadah yang pamer, bukan amal soleh yang maaf pamer, pengen dipuji, bukan yang itu. Tapi yang ikhlas mencari keridhaan Allah. Engkau tidak akan bisa menggoda mereka. Ini sudah janji Allah. Tidak akan bisa. Maka oleh karena itu sekarang tugas kita apa? Ya, tadi kami katakan di awal, bagaimana kita selalu bersama-sama menjaga diri kita, menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita banyak lakukan, yang harus banyak kita perbuat. Kan tidak dalam surat Al-Asr, kita semua dapat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini paling tidak tiga paling tidak yang harus kita jaga dalam diri kita dan dalam kehidupan keluarga kita, masyarakat kita. Bagaimana kita berusaha menjadikan diri kita ini selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman di sini bukan cuma iman aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah, belum cukup hanya cuma itu, Pak. Nunjukkan KTP aku Islam, ya, belum cukup cuma itu. Tapi bagaimana keimanan itu, keislaman itu harus dibuktikan dengan amalnya, perbuatannya. Karena kan iman itu kan tasdiqun fi qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi yang namanya iman itu diyakini dengan hati kita, yakin kita, percaya kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan dari Allah untuk kita. Percaya dalam hati ini, percaya akan itu, keluar dengan lisan kita dengan apa? Kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kalimat ini sudah keluar dari lisan kita, kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa tugas kita selanjutnya? Kita pun harus siap menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amalun bil arkan. Perbuatan. Kalau lisan kita selalu berzikir, kita dengan lisan alhamdulillah, zikir lisan. Nah, sekarang yang Allah tuntut juga dari kita, yang kita dituntut ya, untuk bagaimana kita juga zikir amal kita. Dengan perbuatan itu, dengan praktek itu langsung. Ya, ini. Ya. Jadi tiga paling tidak wujud keimanan itu harus kita terapkan dalam diri kita. Kalau tiga ini ada, kita terapkan istiqomah, insya Allah kita akan terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman wa amilus shalihat, dan juga beramal soleh, berbuat baik. Ini penting Pak, sama Pak. Antara aman wa amilus shalihat, hablum minallah wa amilus shalihat, itu hubungan kita dengan manusia ini juga harus selalu dijaga. Ini terkadang maaf, ketika kita ibadah kita bagus, terkadang maaf kita tidak menjaga hubungan dengan manusia. Merasa maaf kita paling hebat, merasa kita paling pintar, merasa kita paling abid, paling ibadahnya kuat. Akhirnya tetangga kita tidak hiraukan, keluarga kita tidak hiraukan. Asyik dengan ibadah diri kita hebat, ini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus seimbang itu mengajak. Jadi ketika maaf insya Allah kita diberikan keistiqomah dalam ibadah ini, jangan lupa kita pun mengajak. Kalau tamsilan anekdotnya itu tidak lemah. Kalau kita masuk surga dewan itu tidak lemah. Kita kasih kawan kalau masuk itu ya. Iya Pak. Contohnya sama Nabi Adam dulu kan, ketika masih sendirian di surga, pada saat itu kan malaikat Ridwan bingung dengan Nabi Adam. Padahal banyak fasilitas Allah kasih pada saat itu di surga, kurang apa? Ada galau-galau. Lengkap, kita mau apa datang. Tapi kok ngaku? Kata malaikat Ridwan penjaga surga ini, Adam digelak saya melamun. Akhirnya malaikat Ridwan ngapor sama Allah, kalau bahasa kita jawab.
Kalau Allah kan maha tahu, tapi bahasa kita nyawa. Ngelapor sama ya Allah, aku bingung dengan Adam ini ya Allah. Ngaku segala fasilitas Engkau kasih ya Allah, tapi dia masih galak, tabung duduk dedehan. Dan Allah maha tahu, oh dia ini sepi. Kalau bahasa kita dah kasih kawan. Ya. Makanya apa? Diciptakanlah Siti Hawa di surga. Bahagia Pak ya, di surga dengan istrinya. Subhanallah. Apalagi kita bagi insyaallah ya, bisa masuk surga bersama istri kita, bersama anak-anak kita. Subhanallah. Indahnya. Nah inilah yang nak sama-sama kita kejar Pak. Yang nak sama-sama kita ini. Kebahagiaan bisa dikumpulkan oleh Allah dengan istri kita, anak-anak kita. Bisa nggak bisa? Syaratnya apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum biiman. Kita jadikan keluarga kita itu dalam keadaan beriman kepada Allah. Semuanya beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Insya Allah dikumpulkan oleh Allah. Dalam surah Yasin juga Allah memberikan gambaran hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqiun. Mereka dan istri mereka saat itu duduk di sofa sambil menikmati pagi. Berarti itu jelas gambar bahwa insya Allah kita bisa mengajak keluarga kita bersama istri, bersama anak kita nanti di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Adam pada saat itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kebahagiaan yang sempurna dari atau yang syirik pada saat itu, Pak. Siapa? Itu tadi. Syaitan laknatullah tadi. Akhirnya bahagia yang diperoleh Nabi Adam di surga ya Allah. Syaitan ini pintar pula Pak, cari pula mana caranya biar Adam ini juga lagi sama dengan kita masuk ke dalam neraka. Dikeluarkan dari surga manusia. Jadi cari Pak. Yang namanya iblis ini kan syaitan ini Pak banyak cara. Dalam menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri. Oh dicari itu. Jadi maaf, jangan heran ketika mungkin kita mendengar berita, oh ada seorang kiai masuk penjara gara-gara ini. Oh ada seorang ustaz masuk penjara gara-gara ini. Kenapa? Ya itu tadi syaitan. Bujuk rayunya tadi subhanallah. Jadi godaan syaitan subhanallah. Makanya kita selalu harus hati-hati terus. Harus hati-hati. Harus bentengi diri kita ini dengan selalu zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun. Kapanpun kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah terbenteng. Jadi kembali kepada Nabi Adam tadi, iblis tadi tidak senang. Digoda terus dicari mak manulah caranya. Cerita kan iblis itu tahu Pak bahwasanya Adam itu boleh menikmati seluruh apa yang ada di surga kecuali mendekati satu pohon. Pohon apa? Khuldi. Itu yang dilarang oleh Allah berdekati. Pohon khuldi itu memang melihatnya bagus Pak, buahnya merah, tapi rasanya tidak enak. Jangan dekati pohon khuldi. Tahu syaitan ini tadi. Tahu. Inilah yang dijadikan senjata mereka untuk menjatuhkan Adam dan Siti Hawa dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan. Adam dibujuk oleh syaitan, dibujuk Adam, Allah itu belum sayang niat sama kau. Kalau bahasa kita, kenapa? Kau menikmati kalau tapi kenapa Allah tidak boleh menyuruh atau untuk kamu menyicipi pohon ini? Padahal lihat buahnya bagus, enak jadi makan. Namanya laki-laki Pak, insya Allah kuat ya. Ketika digoda yang mah itu lewat baik ya. Lewat Nabi Adam, tidak goda bisa iblis dari goda Nabi Adam. Nah lewat istrinya Pak, kan kita tahu yang namanya wanita ini maaf kalau sudah dihadapkan dengan yang namanya kenikmatan, kemewahan, itu mulai kadang tergoda. Ya. Jadi kalau kita di rumah lagi mungkin kesal sama kita, bawa baik itu kasih duit ya, insya Allah tenang lagi itu. Apalagi dibawakan yang lain-lain ya, nah, insya Allah. Nah begitu juga dengan Siti Hawa. Ketika dibujuk rayu oleh syaitan, lihat buah kalau bahasa kita mungkin ya, buah itu bagus, larang-larangnya, rasanya enak kalau dimakan. Kata iblis. So dibujuk, akhirnya singkat cerita Siti Hawa tadi terbujuk. Oh iya kali ya, coba aku nak nyicip. Dimakan oleh Siti Hawa. Dimakan, oh enaknya ngomong sama suaminya Pak, namanya cinta tadi kan. Oh Pak, kalau bahasa kita papa mungkin kan, sekarang kan papa mama ya Pak. Pak, enaknya Pak buahnya Pak ya Pak kita cicip Pak. Akhirnya bukan cinta tadi Pak,
diciciplah oleh Nabi Adam. Siti Hawa maaf sudah masuk sampai tenggorokan. Adam tadi ketika baru nyicip langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau lakukan ini? Akhirnya apa singkat cerita? Karena itu Nabi Adam dan juga Siti Hawa dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti ini sudah takdir Allah. Karena kalau tidak itu takdir kita manusia. Jadi subhanallah. Jadi tadi ketaatan kita. Akhirnya dikeluarkan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat itu mereka menyesali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita karena taubatannya benar, bagus, taubatan nasuhanya bagus, akhirnya diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Nah itu juga kita sama manusia. Kalau kita kemarin lalai, kalau kita kemarin banyak melakukan kemaksiatan, yuk bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Kalau kemarin kita masih belum menjalankan perintah Allah dengan benar, dengan sempurna, yuk saat ini kita bersama-sama sempurnakan itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sempurnakan amalan-amalan kita. Karena kalau kita pengen menjadi manusia yang baik di mata Allah, baginda Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu kata baginda Rasul. Jadi dua, yang tadi kami katakan ya. Jadi syaratnya kalau kita pengen bahagia, amanu wa amilus shalihat, dalam surat yang kami katakan di awal, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sering mengingatkan, sama tadi kan, sering mengingatkan. Saat itu kita teledor, ada yang ingatkan kita, alhamdulillah Pak, bersyukur kita Pak. Kalau masih ada hubung yang kalian ingatkan kita dari kesalahan kita harus bersyukur Pak. Jangan lagi kita marah. Tuh aku, kamu tuh nasihatin aku terus, sudah baca lagu kali. Ya, baca lagu kaki Pak. Jangan kuatnya dengan neraka Allah. Padahal subhanallah. Jadi kita bersyukur Pak, kalau masih ada hubung yang mengingatkan kita dari kesalahan kita, bersyukur. Berarti Allah masih sayang dengan kita. Allah masih sayang dengan kita sekali lagi. Kalau ada kata lagi yang mengingatkan kita, na'udzubillah Pak, berarti Allah sudah tidak sayang kepada kita. Karena saking maaf gedeknya Allah dengan kita, saking keselnya mungkin bahasa kitanya Allah dengan kita, harusnya didiamkan kita. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mamun. Aku diamkan mereka dalam kesesatan ajalah. Kalau kau ada galak diingatkan, disuruh subuh, bangun subuh, ada galak subuh, misalnya gitu kan. Ya, lah dipanggil masih ada galak bangun subuh, ya sudah, ajalah kata. Ya. Kalau ada galak diingatkan, masih belum bangun juga misalnya gitu kan. Aku tuh tidak nak lidah ngomong baik. Ajalah kata. Tidak subuh, tapi hati-hati. Kalau kita lalai hari ini, Allah akan mengingatkan, Allah akan meminta mempertanggungjawabkan kita ini Pak. Yang kelalaian itu nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Waktu yang kita lewatkan ini nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Diminta pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Memberikan insyaallah kebaikan itu bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Sebaliknya ketika kita keburukan, lalai kita dari Allah menjalankan perintah Allah, itu pun nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena waktu yang sudah kita lewati kita baca terulang lagi Pak. Nauzubillah. Maka oleh karena itu, yuk kita selalu bertawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini paling tidak yang harus bersama-sama sekali lagi, yang bersama-sama kita jaga, yang bersama-sama kita harus selalu lakukan agar kita semua nanti insyaallah tatkala kita kembali kepada Allah, kita semua memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Bagi mereka akan aku siapkan syurga, insyaallah.
Semoga dengan keistiqomahan kita, ibadah kita, amalan soleh kita yang kita lakukan ikhlas mencari keridhaan Allah, kita semua dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita, semua masyarakat kita, insya Allah akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada khilaf, ada salah yang kami lakukan. Maklum Pak, namanya kita manusia dan terkadang tidak sadar. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata saya yang salah yang menyinggung perasaan hati, kalau Pak jangan disampaikan sama Bapak polisi. Aku baik, bahaya Pak kalau salah ngomong ini. Jadi, akhiran sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga silaturahim kita pada subuh kali ini akan menjadi silaturahim yang membawa keberkahan buat kita semua. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والشاكرين يا رب العالمين والشكور من فاضل جلالك الكريم وعن سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محسونا ربنا يا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.